dari nol gitu. Kira-kira lah intinya ya. Ya, kira-kira gimana Om dari Om Dika gitu. Kita minta masukannya, cari sharing gitu. Siap. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara burung jantan ya paling nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi bersama Om Dika Cyril. Nah, kali ini kita mau lanjut pembahasan dari video sebelumnya Om ya. Iya. Nah, ini kita mau lanjut pembahasan untuk ya tanya-tanya lah. Kebetulan teman-teman juga mungkin banyak ya, sama saya juga mungkin belum memahami seperti apa. Nah, kita mau sharing-sharing ini masalah untuk lobet jantan Om ya. Iya, Lobet iya. jantan bahan. Nah, kira-kira dari Om Dika itu kita mau tanya, kira-kira Om seperti apa Om untuk lobet bahan itu, rawatan untuk dari nol gitu. Kira-kira lah intinya ya. Ya, kira-kira gimana Om dari Om Dika gitu. Siap. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara burung jantan ya paling nggak kita cari materi dulu lah Mas. Materi. Ketika kita ngerawat burung biar nggak rugi gitu loh, nggak zonk gitu loh. Kita cari materi yang bagus, dari segi nada kita harus perhatikan. Jadi pembawaannya juga kita perhatikan seperti itu. Dari perawatannya sendiri sih sebenarnya simpel, nggak pernah saya bikin nggak pernah saya bikin ribet sebenarnya. Burung jantan itu saya rasa nggak harus dirawat sih. Saya rasa sih, ini percaya nggak percaya sih Mas ya. Kalau ini kita ngomong mulai dari pagi ya. Ya, Pagi burung saya keluarin. Kalau saya keluarin burung sih saya usahain pagi Mas, pagi jam 6, setengah 7 burung harus keluar. Karena biar dia ngerasain sedikit kena embun lah, bukan saya embun, dingin gitu kan. Dari perubahan cuaca atau apa ya, hawa itu dia ngerasain. Dari agak dingin terus mulai keluar matahari dia ngerasain. Di situ burung lebih terpicu dengan mandi. Burung kalau mandi itu lebih bagus mandi sendiri. Kalau jantan sebenarnya bagus mandi sendiri, ya kan. Keluar, habis itu kita jemur paling sekitar 30 sampai 45 menit lah. Saya jemur burung nggak pernah lama-lama sih Mas. Karena yang saya alami sih kalau kita jemur burung terlalu lama kurang bagus juga di kondisinya dia. Itu untuk jantan Om ya? Untuk jantan, nggak pernah jemur lama saya. Cuman 30 sampai 45 menit lah, sekitar segitu. Dan penjemurannya sendiri tempel burung banyak, nggak masalah sih. Diablak gitu. Diablak, direndeng. Saya nggak pernah main kerodong ya kalau burung jantan ya. Mau siang mau malam udah Itu pernah. posisi single Om ya? Single, saya singlein semua jantan. Kecuali udah konslet ada pasangannya. Ya, betul. Semua burung jantan saya single dulu. Nah, setelah melakukan gini, kita jemur, kita jejer lah, kita rendeng kalau bahasa di sana ya. Itu misal burung susah mandi, kita pancing aja, kita spray dari jauh atau spray kabut. Itu insya Allah diterusin sendiri dengan dia mandi. Yang penting cepunya kita kasih agak besar dan full gitulah, full air ya kan, airnya bersih kalau bisa. Setelah kita melakukan penjemuran ya burung paling kita angin-anginkan sekitar 5 menit lah. Habis itu udah kita kembalikan ke asal semula. Ada yang direndeng di bawah, cuman kalau saya pribadi kalau proses pengacoran lebih baik burung diasingkan. Itu berarti single, maksudnya disendirikan? Iya, disendirikan. Kalau bisa kita ada ruangan yang sekiranya itu tenang, sepi, dan terang, sepi, dan nggak panas gitu loh. Berarti Om, kalau begitu lebih bagus kita burung hanya 1 ekor atau gimana? Kalau kita pengen proses burung jantan sih kalau bisa jangan banyak burung sih Mas. Jangan. Burung 3 atau 4 di rumah udah cukup saya rasa. Terlalu banyak burung juga kurang bagus, rata-rata nanti dia bakal ngirilik. Itu gini Om, kita dari tadi yang Om bilang masalah penjemuran, mandi, dia lebih bagus mandi sendiri kan? Mandi sendiri. Untuk pakan awalnya? Kalau pakan semua awal dari saya polosin semua Mas. Oh, polosan. Awal saya polosin semua, nggak langsung saya kasih pakan kenceng. Dan banyak kan sekarang lagi tren, misal Ya, ada nama besar jual pakan merek A, Ya. ininya bagus, langsung pakai pakan itu. Saya rasa janganlah gitu loh. Ini saya lebih bicara bukan masalah marketing ya, lebih bicara masalah saran aja gitu loh. Jadi lebih baik burung dicoba kita kasih pakan polos dulu. Kalau dia nggak ada perubahan, kita naikin dulu pakannya sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, jangan langsung dikasih pakan kenceng gitu. Saya jual pakan Mas, cuman saya nggak mau mengiklankan pakan saya secara berlebihan karena saya tahu realitanya seperti apa gitu loh. Ya saya pengen belajar jadi orang bijak aja sih ya. Semoga bermanfaat. Jadi kita kasih pakan polos, kita lihat dari beberapa minggu lah. Kalau dia nggak ada perubahan yang
dia makin gacor, kita naikin, kita tambahin kenarisit sedikit sama millet merah. Kalau masih belum mau gacor, kita coba kita naikkan lagi. Seperti itu sih. Kalau kita rasa pakannya udah agak kenceng, dia agak gacor, jangan ditambah lagi, udah di situ aja. Kita tunggu aja. Udah percaya aja, pakai pakan polos aja burung bisa konslet juga loh, bisa gacor juga, bisa ngedouble juga. Berarti nggak harus pakan kencang om ya? Nggak gitu harus. Kalau masih bahan juga pemberian extra fooding seperti jagung, saya kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, nggak pernah saya kasih tiap hari. Karena tujuannya apa mas? Jagung itu dia sangat berpengaruh pada birahi sama stamina burung, ya kan? Kalau kita sering ngasih jagung, yang jatuh dia birahi kawinnya yang keluar, gacornya nggak keluar. Tuh. Jadi intinya kalau kita main burung lobet ya kita bermain masalah birahi sebenarnya. Nah untuk tadi om, untuk masalah mandi, itu gimana om? Kira-kira kalau jantan kita udah pancing tapi dia nggak mau mandi, apakah kita langsung angkat atau biarin dulu gimana? Jangan dipaksa, udah biarin. Dengan kondisi cepuk besar. Kalau setelah apa namanya? Setelah dijemur, coba pas diangin-anginin tetap aja cepuk itu. Biasanya dia ada burung yang dijemur dia gak mau mandi, setelah kita teduhin dia mandi. Oh, intinya kalau kita ngerawat, gimana caranya dia tenang, kita jaga mood dia, udah itu aja. Sebenarnya di situ. Kayak banyak tuh burung saya di luar gacor, saya taruh di ruangan, kok tiba-tiba nggak gacor ya, ngeriwik dan sebagainya. Ya, tanpa mereka sadari ruangan itu terasa panas bagi dia. Oh gitu om ya? Iya. Ya kalau manusia sih nggak begitu berpengaruh kan. Kita masuk kamar paling biasa. Tapi burung punya kekebalan tubuh yang berbeda gitu. Dia lebih sensitif daripada manusia. Berarti tadi dari poin-poin sebelumnya itu kalau jantan mending mandi sendiri om ya, mandi sendiri, diasingkan gitu ya? Diasingkan, ekstra fooding nggak usah terlalu libur. Untuk jagung? Jagung saya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Oh seminggu atau sekali atau 2 kali om ya? Karena dalam rumusan perawatan saya nggak kenal namanya jebol birahi. Nggak ada om ya? Nggak kenal. Jebol birahi itu apa saya nggak ngerti sama sekali. Berarti ikuti maunya burung nanti? Iyalah. Gitu loh. Kita berharap pada burung, ya kan? Tapi kita juga harus mengerti maunya burung. Kita nggak boleh jadi orang egois yang burung harus selalu nurut pada keinginan kita. Bisa gitu. Ya kan biasa kan banyak orang kadang ada yang jemur kencang, pakan kencang. Saya pribadi ngerusak burung itu. Itu berarti rusak burung om ya? Dari beberapa puluh kali burung konslet yang saya pegang dan saya beberapa kali moles burung, ibarat katakan entah itu kita ngomong dari 0 atau udah setengah jadi, nggak pernah ada namanya rumus jemur lama. Rusak burung saya rasa. Dan pakan saya nggak pernah main ekstrim. Nah itu kalau proses selanjutnya gimana kira-kira, maksudnya setelah mungkin diasingkan? Ya, kita jalanin aja mas. Jadi kita kalau berharap punya burung kloset nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Iya. Mau dia prosesnya 3 bulan, 4 bulan. Jadi kalau banyak orang tanya sama saya kan, mas kira-kira proses keluar 2 bulan berapa lama? Saya paling benci, paling sebel, paling nggak suka kalau ada orang udah tanya masalah waktu. Oh gitu. Ketika seseorang udah bertanya masalah waktu, berarti tingkat kesabaran dia sudah nggak ada. Iya benar. Nah ini kalau masalah tadi berbicara masalah orang bertanya masalah berapa lama gitu. Kalau dari Om Dika sendiri itu yang Om alamin itu kira berapa bulan? Ya, saya nggak mau kalau diajak bahas waktu saya nggak pernah mau orangnya. Oh gitu ya? Saya selalu jawab saya jalan. Udah. Oh jalannya aja. Berarti ya seiringnya. Ketika kita sudah memotong waktu di situ kita meletakkan sebuah harapan. Oh gitu ya. Kalau harapan kita nggak sesuai, benar. Kecewa pasti ya. Kan? Udah kita jalani gitu loh, seperti air mengalir aja. Kalau rezeki nggak kemana. Yang penting kita ngerawat konsisten, perawatan masih masuk akal. Dan banyak kejadian gini mas. Banyak orang bilang, om burung saya kok ngeriwik gini ya. Saya saranin pindah tempat, gacornya keluar. Gitu. Banyak tanpa orang sadarin itu masalah penempatan aja. Kadang hal sepele aja masalah penempatan dari segi suhu di ruangan sama keterangan ruangan tersebut aja sih sebenarnya. Makanya kalau mau coba proses burung jantan jangan terlalu banyak burung lah. Kita fokus 4 atau 3 burung biar ruangannya itu bisa tertata juga gitu. Nggak terlalu banyak burung. Kalau terlalu banyak burung memang dampaknya burung ngeriwik-ngeriwik juga dari segi birahi memang suka berantakan sih mas. Tapi kira-kira gimana om? Kalau dia mendengar suara temannya itu kira-kira gimana? Misalnya gini, saya punya burung di rumah ada 3 atau sampai 5 ekor, tapi rumah kecil gitu. Terus dia dengar suaranya temannya tuh kira-kira gimana? Bisa apa enggak?
kira-kira? Ya kalau masalah dengar suara sih nggak apa-apa sih mas ya. Saya nggak apa ya, nggak bisa memastikan juga sih karena belum